Maka pada konsep pembelajaran anak itu adalah belajar itu ya bermain. Kamera roll, 3, 2, 1, action. Halo sahabat guru PAUD dan PNF, selamat datang di episode perdana Siniar Ngopi Hangat, ngolah pikir dan hantarkan semangat. Ruang obrolan santai yang mengajak kita untuk ngolah pikir dan menghantarkan semangat dalam dunia pendidikan, khususnya bagi guru PAUD dan PNF. Di sini kita akan ngobrolin berbagai kebijakan sekaligus praktik baik di lapangan, tentunya dengan suasana yang ringan, hangat, tapi tetap penuh makna. Dan di episode perdana ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu peran guru dalam mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman sesuai dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Karena kita semua sepakat bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga tumbuh tempat anak merasa aman, dihargai, dan tumbuh dengan bahagia. Hari ini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama Bapak Suparto, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus. Beliau sebelumnya merupakan Direktur Guru PAUD dan PNF yang tentunya sangat memahami kebijakan ini secara utuh. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Jasa gimana? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria sekali Bapak. Harus ceria terus. Oh, harus ceria terus, Luar luar biasa. biasa. Ya. Dan ada narasumber yang kedua, tentunya sudah sangat dikenal di kalangan guru PAUD di Indonesia. Ada Pak Guru Miftah Farid yang biasa dikenal sebagai Mas Fafa. Beliau merupakan guru TK inspiratif sekaligus pemenang apresiasi guru TK transformatif pada tahun 2025 yang telah menghadirkan banyak praktik nyata dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Selamat datang Mas Fafa. Iya, terima kasih Kak Cesa buat sapaan hangatnya hari ini. Gimana kabarnya Mas hari ini? Kabarnya luar biasa, semangat. Alhamdulillah, narasumber kita pada semangat dan sehat semua. Baik, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol bersama para narasumber hebat ini. Kita mulai dari dasarnya dulu nih Pak. Nah, apa sih menurut Bapak yang dimaksud dengan budaya sekolah yang aman dan nyaman? Jadi budaya dulu ya. Iya, Kita dari berangkat budaya dari pemahaman kita tentang budaya. Budaya itu tata nilai, tata sikap, dan tata perilaku. Jadi hal-hal yang kita pandang berharga dalam kehidupan ini, lalu mempengaruhi sikap dan perilaku kita, itulah budaya. Nah, terhubung dengan budaya aman dan nyaman di sekolah, maka tata nilai, tata sikap, dan tata perilaku itu yang dibangun dalam satuan pendidikan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual, ya, kebutuhan-kebutuhan psikologis, kebutuhan-kebutuhan sosial-kultural, ya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan kenyamanan mereka, termasuk ketika mereka menggunakan media-media sosial, itu juga termasuk. Jadi dari spiritual, psikologis, fisik, sosial-kultural sampai pada konsep ya ekosistem modern saat ini, ketika kita berhadapan dengan lahirnya inovasi-inovasi media sosial yang tentu merupakan belantara yang kalau tidak kita pagari maka bisa membahayakan keamanan dan kenyamanan murid-murid kita di sekolah. Oke, kalau gitu berarti menyeluruh ya Pak. Karena kan tadi Iya. Bapak sempat mention ada sosiokultural, ada aman, nyaman ya Pak, tata nilai yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan kita langsung masuk ke sekolahnya nih, menurut Mas Fafa nih dalam kehidupan sehari-hari berhadapan langsung dengan para anak-anak murid PAUD ini, apa sih gambaran aman dan nyaman yang dirasakan oleh anak-anak, terutama anak-anak PAUD kan masih pada kecil tuh Mas. Iya. Mereka belum banyak paham, banyak belum mengerti itu tuh apa? Baik, terima kasih Kak Cesa dan izin Mbak Suparto. Iya. Jadi saya ingin berbagi praktik baik saya terkait bagaimana ya sekolah dikatakan aman dan nyaman, apalagi kalau kita lihat dari segi anak sebagai murid ya. Jadi hal yang paling sederhana yang bisa kita amati dari anak adalah ketika dia itu termotivasi mau berangkat sekolah.
Itu sederhana sekali, Kak. Jadi ketika anak-anak di PAUD mau datang ke sekolah kembali, artinya mereka merasa kalau sekolah itu tempat yang aman dan nyaman. Tapi kadang ada, Kak, bahwa anak itu nggak mau datang ke sekolah kembali. Atau mungkin sudah sekolah beberapa hari tapi nggak ingin sekolah kembali. Artinya apa? Mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang tepat di dalam sekolah tersebut. Misalkan dia kurang merasa dihargai, kurang nyaman, yang pada akhirnya membuat motivasi dia turun. Itu sih Kak Cesa, sederhana sekali. Dia mau datang sekolah, mau belajar kembali. Berarti memang dasar sekali ya. Gini dimana anak-anak itu tuh mau balik lagi ke sekolah buat belajar. Sama banget yang tadi Bapak Suparto bilang, hari-hari yang dimana anak-anak mau merasa aman, nyaman kembali ke Betul. sekolah. Dan kan tadi banyak tuh Pak yang Bapak sebutkan dan ada batasan-batasannya. Nah, tujuan utama dari budaya aman dan nyaman ini tuh apa sih Pak? Pertama ya mengkondisikan bahwa belajar itu bukan beban hidup. Oh betul. Ya. Apalagi buat anak-anak kecil ya Lah Pak. iya, itu pertama harus ditekankan bahwa belajar itu adalah bagian dari kehidupan. Maka pada konsep pembelajaran anak itu adalah learning by playing. Oh iya. Bahwa belajar itu ya bermain, tidak menjadi sebuah beban. Sementara kalau ada anak merasa dibebani di sekolah, maka kita sudah menghancurkan konsep bahwa belajar adalah menyenangkan. Belajar adalah bagian dari kehidupan dan belajar itu bisa melalui bermain. Berarti nggak ada perbedaan harusnya Pak, belajar sama beban hidup itu harusnya belajar ya sehari-hari ya kita belajar, Iya. dimanapun kita bisa belajar, bahkan Iya. sambil bermain pun yang tadi Bapak bilang learning by Betul. playing tuh kita bisa belajar dimanapun, Mm-mm. apalagi untuk anak-anak usia dini yang tadi kan anak kecil mereka masih harus bangun pagi, harus mandi, berangkat ke sekolah, padahal kan anaknya tidur dan segala macemnya. Nah kalau dari sisi Mas Fafa nih yang bersentuhan langsung dengan anak-anak PAUD, perubahan apa sih yang paling terasa gitu kalau misalkan kita udah menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak-anak ini selain anak-anak mau kembali lagi ke sekolah yang tadi? Mungkin perubahan yang sangat terasa adalah anak itu memiliki karakter yang kuat. Apalagi kalau sekarang ini kan kita sedang membiasakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di mana salah satunya adalah mendukung budaya sekolah aman dan nyaman. Oh ternyata ketika guru bekerja sama dengan orang tua di rumah dan juga bekerja sama dengan lingkungan sekolah, ternyata bisa membuat anak itu lebih cepat lagi dalam tumbuh kembangnya. Gitu Kak Cesa. Jadi pertumbuhan kognitifnya, fisik motorik, sosial emosionalnya itu sangat cepat sekali ketika lingkungannya sangat mendukung. Jadi gimana caranya anak-anak merasa lingkungannya mendukung mereka untuk Betul. bertumbuh kembang, untuk bermain maupun untuk belajar. Iya. Jadi Mbak Sesa itu tumbuh kembang anak itu secara menyeluruh. Tidak hanya kita memperhatikan pada sisi fisiknya, tetapi juga pada sisi psikologisnya, ya. Bagaimana mereka dipahami, berlatih memahami. Demikian pula pada sisi sosiokulturalnya, bahwa mereka diberi ruang untuk berpendapat, mereka diberi ruang dalam perbedaan-perbedaan, ya. Tidak kemudian mereka dipaksa harus sama, karena diferensiasi murid atau anak peserta didik itu tentu harus dihargai ketika kita memandang pendidikan itu pada pilar student centered learning, belajar berpusat pada murid. Maka disinilah guru harus melihat bahwa pembelajaran itu adalah mengungkap potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri anak, lalu kemudian berkembang, berkecambah dalam ruang yang begitu indah, dalam ruang anak-anak yang begitu bebas, bahwa mereka yang punya aspek seni tumbuh aspek seninya, mereka yang punya kompetensi bahasa tumbuh kompetensi bahasanya, sensori motoriknya juga berkembang dengan baik. Karena apa? Ruang di dalam sebuah satuan pendidikan memberikan Itu semua ya. waktu bagi mereka, memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi diri mereka, untuk menapaki bahwa masa anak-anak itu masa yang sangat indah. John Dewey itu salah seorang pakar pendidikan di Amerika itu mengatakan bahwa education is not the preparation of life, but education is life itself. Pendidikan itu bukan untuk mempersiapkan orang untuk hidup, tetapi hidup itu sendiri adalah pendidikan. Jadi anak diantar untuk menatap dunia yang begitu luas, supaya mereka siap sebagai insan-insan terdidik
dengan segala potensi yang ada. Gitu. Berarti memang anak-anak tuh dididik untuk belajar memahami dan dipahami. Karena Gitu, kan ya. anak-anak pot ini kan masih sangat kecil, pengennya masih banyak, dan mereka ada juga yang belum paham bagaimana caranya mengekspresikan apa yang mereka mau dan apa yang mereka suka. Iya. Jadinya mereka belajar bagaimana sih caranya mengekspresikan apa yang mereka mau dan apa yang mereka suka, bertumbuh dan berkembang. Nah, tapi kan ruang lingkupnya tuh banyak ya Pak. Ruang lingkupnya tuh banyak sekali yang terkait aspek sekolah nyaman dan aman. Sebenarnya apa aja sih Pak Parto untuk ruang lingkupnya itu sendiri agar anak merasa sekolah itu tuh aman dan nyaman? Jadi misalnya ketika kita bicara tentang kebutuhan fisik anak, maka fisik sekolah itu juga harus ditata sedemikian rupa agar nyaman. Misalnya ventilasi, pencahayaan, tata ruang kelas, lalu kemudian kesediaan toilet yang bersih, air bersih, lalu kemudian tidak ada benda-benda yang membahayakan anak, ya itu juga harus tersedia ya di sekolah. Supaya apa? Fisik sekolah itu kemudian bisa menjadi ruang yang baik untuk fisik anak, ya kan? Demikian juga pada sisi psikologis misalnya, guru mesti harus punya sensitivitas peringatan dini. Misalnya ada nggak anak yang murung, ya asosial, tidak mau bermain. Ada nggak di antara anak-anak ini pada sisi relasi itu ada bullying misalnya, itu terdeteksi sejak dini sehingga ruang sekolah, ya ruang belajar itu menjadi ruang yang aman dan menyenangkan karena keterlibatan guru sebagai aktor yang sangat aktif. Guru itu panggilan jiwa, sehingga ketika dia terjun di dalam profesinya, dia betul-betul ingin menjadi guru yang profesional, guru yang baik, guru yang matang pada sisi kepribadian, guru yang matang pada sisi sosial, ya. Tidak sekedar mereka memahami pada sisi penguasaan materi, pemahaman pedagogis, tetapi ada aspek-aspek di luar itu yang mesti guru terlibat. Berarti selain lingkungan sekolah yang menyenangkan, yang lengkap, fasilitas memadai, gurunya harus peka ya Pak. Iya, betul. Gurunya itu harus peka terhadap anak-anak didiknya nih. Misalkan ternyata si A datang ke sekolah senang-senang aja, yang B kok diem aja nih, padahal biasanya dia ceria, senang. Kenapa? Jadi memang guru tuh harus peka dengan apa yang di sekitarnya, terlebih dengan anak-anak muridnya. Nah, di Mas Fafa sendiri nih, boleh nggak Mas ceritain dong, kasih ke aku sama ke Pak Parto praktik pembelajaran yang udah Mas Fafa lakuin untuk mendukung Tapi suasana kopinya aman boleh dan nyaman. dinikmati Mas Fafa. Boleh, Ya, silahkan. boleh. Kalau misalkan haus nih, jadinya kita Iya. ngomong terus ya. Makanya. Boleh langsung minum dulu kopinya Mas, silahkan. Siap, terima kasih Kak Cesa dan juga Pak Parto. Iya. Jadi saya sebagai guru TK ingin sharing ya terkait praktik baik yang sudah saya lakukan terkait bagaimana budaya aman dan nyaman itu bisa terbentuk di dalam kelas saya. Jadi kalau saya berbagi praktik baik ini, apa yang sudah saya terapkan, dan kemarin ternyata praktik baik saya tersebut mendapatkan apresiasi di ketika yang transformatif. Luar Gitu. biasa. Jadi yang saya buat itu tidak hal yang rumit. Saya sama membuat sebuah gerobak Pak Parto. Jadi gerobak Kita itu punya gerobak ceria ya Pak. Iya, Iya, gerobak ternyata ceria. kita sama nih, sama-sama gerobak Sama-sama berangkatnya gerobak. ya. Dari gerobak itu saya buatlah menjadi media sebuah gerobak pintar. Di mana di situ saya menstimulasi 6 keterampilan literasi dasar. Kemudian apa hubungannya dengan sekolah aman dan nyaman? Yang pertama di situ saya membentuk sebuah karakter. Apa ya karakter dalam diri anak itu? Yang pertama, saya cukup memberikan sebuah kalimat pemantik. Anak-anak ketika kita nanti bermain sebuah gerobak pintar, apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Maka anak-anak akan menyampaikan. Ketika kita bermain, kita harus kerjasama, tidak boleh rebutan, harus antri, tidak boleh dorong-dorongan. Artinya apa? Di situ ada unsur partisipasi yang saya hadirkan. Bahwa peraturan itu datang dari anak sendiri, bukan saya yang menginstruksikan anak-anak nggak boleh A, B, C, D, tidak. Tapi anak-anak yang secara sadar menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan ketika sedang bermain. Dan itu bisa menumbuhkan literasi budaya pada anak-anak, sekaligus juga bisa mengembangkan sekolah aman dan nyaman, yaitu datang dari anak, bukan dari guru sepenuhnya.
Oh, Itu Kak berarti Cesa. pas ada permainan gerobak tadi itu, Iya, Mas Safa itu nanya ya ke betul. anak-anak muridnya, kita mau main ini nih. Tapi menurut manggilnya apa biasanya Biasanya teman-teman. Oh ya, menurut Hmm, teman-teman kita harus ngapain ya gitu, peraturan-peraturannya apa yang betul. harus boleh dan enggak. Sesuai sama yang tadi Pak Parto bilang ya, bahwa anak-anak tuh bebas Betul. bereksplorasi, mengekspresikan semua emosi-emosi, kemauan maupun keinginannya. Iya, dan nyambung juga Kak Cesa bahwa ketika anak bermain gerobak pintar itu akan berbeda dengan ketika anak itu bermain sebuah lembar kertas, lembar kerja. Kenapa? Karena ketika di gerobak pintar itu saya memberikan kebebasan. Anak-anak silahkan memilih peran yang ingin dimainkan. No. Nah, di situ anak-anak akan berbagi peran. Ada yang penjual, pembeli, ada yang belajar jadi masyarakat, ada yang juga bermain aja sendiri tapi nanti pura-pura capek Kak Cesa. No. Terus datang ke gerobak buat beli es dan lain-lain. Artinya apa? Di situ ada kreativitas dan juga minat anak yang saya kembangkan. Dan disitulah maka anak-anak merasa nyaman dan merasa belajarnya itu menyenangkan dan pada akhirnya mereka mau datang ke sekolah kembali untuk belajar. Tapi kan mereka masih kecil gitu Betul. loh Mas. Apakah mereka paham tentang misalkan harus antri, harus ini, harus itu tuh mereka langsung paham gitu Mas? Nah, ini namanya pembelajaran di PAUD itu adalah melalui pembiasaan. Oke. Memang ketika 1-2 hari tidak akan terlihat, tapi ketika itu kita konsisten dengan anak-anak mengulang kembali peraturannya seperti apa, mereka akan tahu dan belajar. Oh ternyata bahwa kita ketika dalam kehidupan sehari-hari itu antri itu sangat penting. Kita nggak boleh dorong-dorongan, nggak boleh berebut loh. Nah, jadi semuanya akan paham karena terbiasa. Mungkin gini Kak Cesa, kalau anak-anak itu belajar karena terbiasa, berbeda dengan orang dewasa. Belajarnya karena terpaksa biasanya Kak Cesa gitu ya. Iya, yang tadi Pak Parto bilang ya, belajar itu bukan beban hidup, Iya. tapi memang hidup itu pembelajaran. Iya. Berarti keren banget ya anak-anak, dan juga karena dibebaskan mereka tuh imajinasinya jalan ya. Betul. Yang tadi Mas Wah bilang kan pura-pura capek makanya gantian perannya. Itu Betul. keren banget loh, anak-anak kecil kan, kita kan melihat mereka kan oh masih kecil lah, ini masih butuh, ternyata mereka bisa kalau dipercaya ya untuk mengeksplorasi, berimajinasi dan segala macamnya. Iya itu kan dalam tahap perkembangan itu ada namanya play stage, Iya, PlayStation. lalu kemudian game stage, yang terakhir itu adalah significant others. Jadi kalau play stage itu adalah tahapan anak-anak itu bermain, ya sehingga apa saja itu menjadi permainan, ya kan? Iya. Sampai benda-benda yang menurut orang tua adalah benda-benda serius, itu bagi anak itu bukan serius, itu bagian dari mainan. Pisau jadi mainan, ya kan? Kursi jadi mainan, apa saja jadi mainan. Itulah indahnya masa anak-anak. Iya, dan imajinasi mereka Iya kan? jalan banget ya. Pak. Jalan sampai baju ibu aja jadi mainan, itu kan? Kan? Iya, Jadi play stage itu adalah meniru apa yang dilihat. Makanya ini menjadi sangat penting pada masa meniru itu, sehingga habituasi. Iya, Ya, pembiasaan. pembiasaan, pengkondisian anak ya peserta didik atau murid dalam kebiasaan-kebiasaan terbaik, antri, membuang sampah di tempatnya, saling menghargai. Bahwa play stage itu tidak kemudian dibiarkan liar begitu saja, tetapi ada sekat-sekat yang guru dalam hal ini sebagai fasilitator pembelajaran membangun konsep terbaik itu. Baru setelah itu game stage, tahap bermain peran, ya kan? Nah ini penting tahap bermain peran supaya apa? Murid itu memahami bahwa ketika mereka ada dalam lingkar sosial, mereka itu akan bermain dengan peran-peran yang berbeda-beda. Ada jadi pemenang, kadang kalah dan menang. Itu kalau sudah dihabituasikan, itu menjadi pendewasaan berpikir pada tataran anak yang paling sederhana. Oh sekarang giliran saya dong. Ganti-gantian Gantian. ya. Ini penting supaya Pak ketika dewasa itu dia siap dengan kondisi. Kalau tidak, orang akan ingin menjadi juara satu terus. Iya, maunya orang Stres menang begitu. terus. Wah, begitu jadi juara 2 stres banget. Langsung ngedown, langsung Ngedown. nggak semangat. Nah, tuh baru terakhir namanya significant others. Significant others itu adalah pemahaman pada tahap tumbuh kembang anak tentang peran-peran orang-orang dewasa di sekitarnya. Bahwa saya punya orang tua, maka menghargainya. Saya punya guru, maka menghargainya. Pengakuan-pengakuan orang dewasa di sekitarnya menjadi tahapan yang penting. Dan peran guru dalam obrolan kali ini menjadi sangat signifikan ketika kita bicara untuk membangun budaya aman dan nyaman di sekolah.
Iya, karena kan guru sebagai pembatas ya Iya, Pak, pembatas dan betul. untuk mengarahkan anak-anak ini yang baik, ini yang buruk, ini cukup sampai Oh sini. iya. Makanya tadi kan Pak Parto sempat bilang untuk apa barang-barang yang tidak membahayakan yang boleh di sekitar, untuk barang-barang yang membahayakan nggak boleh. Iya. Karena tadi kan saat play stage itu kan semuanya dijadiin mainan sama anak-anak. Sampai baju tadi baju ibu dijadiin mainan. Nah kalau pas di kelas saya sendiri Kak Cesa itu pernah, itu kan ada baskom atau baskom Kak Cesa yang Baskom apa ya baskom Kayak itu ember gitu kan, iya, yang biasanya dibuat tempat wadah Iya, nasi wadah atau air, makanan iya, itu kan. Nah yang biasanya buat wadah itu ternyata dia dipakai di kepala. oh jadi topi. topi. Oh ini main kan. Betul, tepat saya tanya, ini kenapa kamu melakukan seperti Jadi ini? helm. Betul, dan jawabnya sebagai helm. iya. Terus dia beranggapan bahwa dia itu sebagai tentara Oh. yang sedang menjaga menara waktu itu ceritanya. Oh. Ternyata dia belajarnya seperti itu kan. Iya. Jadi memang apa yang dia lihat. Iya, apa yang dia sekelilingnya, lihat maka itu betul. dia lakukan. Dia kebetulan lihat tentara ya, pakai helm itu. Lalu ada baskom di ruang Mirip kelas. nih kayak helm. Mirip nih seperti helm ya kan. Dia mengasosiasikan helm dengan baskom itu, lalu dia berperan. Maka penting nih. Significant address itu memberikan peran-peran terbaik supaya imajinasi anak itu bertumbuh kembang dengan mungkin proyeksi ke depan mau jadi apa, itu penting tuh. Betul. Ya. Nah terkait sekolah aman dan nyaman ini tuh Pak berlaku di PAUD formal maupun non formal kah atau hanya di formal aja Pak? Menurut Ya, aman dan nyaman itu kan kebutuhan individu. Setiap individu itu butuh keamanan dan kenyamanan. Jadi tidak mungkin kita hanya bicara pada level PAUD formal saja, tetapi juga di satuan PAUD non formal itu konsep dan implementasi budaya aman dan nyaman tentu harus dikembangkan. Karena pertama adalah itu kebutuhan individu, ya. Yang kedua juga citra lembaga, Oh iya betul. ya kan, trust masyarakat itu kan akan terlihat untuk menitipkan anak-anaknya pada satuan pendidikan yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai kemudian masyarakat misalnya mengenal satuan pendidikan, jangan di situ deh anak-anaknya nakal-nakal. Iya, citra betul balik lagi Ya kan? ya. Itu penting, baik formal maupun non formal. Iya, penting dimanapun karena untuk citra nama Betul. baik. Apalagi sekarang kan word of mouth itu kan cepet banget ya. Kalau udah Oh, diomongan iya. satu, wah langsung menyebar. Betul. Nah, ada nggak sih Mas Fafa tantangan tersendiri nih dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di TK atau di PAUD? Kalau tantangan dari segi guru, mungkin adalah bagaimana guru itu bisa melakukan kerjasama. Karena kalau kita berbicara sekolah aman dan nyaman, tidak terlepas dari peran seorang guru saja. Melainkan bagaimana ada unsur yang terlibat, diantaranya ada orang tua, wali murid, masyarakat, bahkan organisasi mitra. Nah di sini tantangan yang pernah saya hadapi adalah bagaimana saya tuh bisa berkolaborasi dengan lingkungan terdekat saya dulu, yaitu orang tua. Iya. Yang kemudian lingkup masyarakat. Kenapa sih lingkup masyarakat terlibat juga dalam sekolah aman dan nyaman? Karena anak PAUD kan belajarnya kontekstual ya Kak, dengan hal-hal nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Di situ saya belajar tentang tema sapi. Kalau saya cuma menjelaskan sapi itu mungkin nggak menyenangkan, nggak seru ya Pak ya. Iya. Tapi karena di lingkungan sekitar sekolah saya itu ada peternak sapi, bagaimana saya bisa berkolaborasi dengan peternak sapi tersebut untuk saya bisa datang berkunjung dengan anak-anak. Artinya apa? Kalau guru tidak bisa menjalin komunikasi yang bagus dengan lingkungan masyarakat, juga sekolah aman dan nyamannya juga tidak akan tercapai. Gitu. Jadi bagaimana guru bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak yang tujuannya adalah untuk pembelajaran anak-anak yang menyenangkan. Itu Kak Cesa. Jadi peran guru ini banyak sekali ya Pak. Makanya tadi Pak Parto bilang guru itu panggilan jiwa karena kita harus ada sosialnya, harus benar-benar semangat dalam membangun itu semua. Nah, kalau tadi kan udah bilang kan kolaborasi antara organisasi masyarakat, orang tua, kepala sekolah, lingkungan-lingkungan sekitar. Selain itu tuh apa aja sih yang dibutuhkan selain kolaborasi tadi semuanya? Mungkin yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lingkup sekolah kita tersendiri. Bagaimana kita bisa menyusun program-program pembelajaran yang mendukung sekolah aman dan nyaman. Contohnya mungkin kita bisa melakukan kegiatan intrakurikuler yang terintegrasi dengan karakter, atau mungkin kita bisa melakukan kegiatan kokurikuler.
Apalagi sekarang kita kan memang lagi menggalakkannya kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, itu bisa masuk kegiatan kokurikuler yang tujuannya juga apa? Sekolah aman dan nyaman. Karena 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu Kak Cesa nggak bisa kalau dilakukan di sekolah saja. Itu Terbatas harus sekali. ini ya, Harus di ada rumah sinergi dengan juga. orang tua Kak Cesa, betul. Apalagi anak PAUD ya Kak Cesa ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua supaya ketika di rumah pun kebiasaan bangun tidur pagi, kemudian tidur cepat, kemudian olahraga, makan sehat juga bisa terstimulasi ketika di rumah, tidak hanya di Iya sekolah. sih, betul. Karena kan gurunya nggak bisa selalu memantau ya. Anak-anak harus tidur jam segini kan. Betul. Tentunya kondisi di lapangan di rumahnya kan bagaimana. Nah, menurut Pak Parto nih, selain yang tadi udah dijelaskan, ada lagi kah indikator-indikator yang membuat sekolah itu aman dan nyaman? Oke, jadi yang pertama tadi disebutkan oleh Mas Fafa bahwa semangat atau motivasi anak untuk sekolah tuh sangat tinggi. Iya. Yang kedua bahwa masyarakat itu punya kepercayaan tinggi pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga dan tak kalah penting adalah bagaimana peran aktor-aktor penting di dalam satuan pendidikan itu satu visi dan satu misi. Kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, itu kan aktor-aktor internal sekolah. Itu harus punya visi misi apa sih budaya aman dan nyaman. Yuk, seperti apa sih pada lingkungan fisik kita ingin apa. Lalu untuk mengembangkan sisi sosiokultural, kenyamanan psikologis, seperti apa, bahwa breakdown ide-ide terbaik itu mesti harus menjadi langkah bersama dalam sekolahan. Oke, kalau internal sekolah itu membangun penyamaan persepsi yang baik tentang sekolah budaya aman dan nyaman itu, maka juga harus sepakati aturan-aturan yang mengikat itu seperti apa. Ya, misalnya adalah keamanan anak-anak dari bullying. Oh iya. Ya, itu mesti harus ada mekanisme penanganannya, ada aturannya. Belum lagi misalnya cyberbullying. Ya, bullying yang sifatnya online. Anak-anak main gadget misalnya, lalu punya akun. Kan sekarang dunia serba terbuka. Anak di bawah 16 tahun saja sudah punya akun. Anak-anak SD punya akun. Jangan-jangan anak-anak di TK juga sudah punya akun gara-gara orang tuanya merasa anak saya itu baik-baik saja kalau main HP. Ya. Dia nggak tahu Saya aja senang ya, banget Pak. kalau anak saya itu pendiam gitu ya. Padahal dia masuk dalam satu belantara yang punya potensi ancaman luar biasa. Makanya Permendikdasmen nomor 6, Kemendikdasmen nomor 17, lalu kemudian PP 17 2025 ya, tentang keamanan cyber itu, di mana perlindungan anak juga bagian dari sistem informasi elektronik yang nyaman dan aman bagi anak. Demikian juga kemarin Permen Komdiki ya nomor 9 2026 yang membatasi anak di bawah usia 16 tahun itu memiliki akun media sosial. Ini juga bagian dari yang mesti disosialisasikan oleh aktor-aktor internal. Nah, ketika aktor-aktor internal memiliki visi dan misi yang sama, penyamaan persepsi yang sama tentang konsep budaya aman dan nyaman, maka mesti harus mengembangkan kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan orang tua murid, ya, supaya apa? Nyaman itu tidak hanya tanggung jawab sekolah loh. Aman tidak hanya tanggung jawab sekolah. Apa artinya budaya aman dan nyaman di sekolah? Kalau kemudian ketika mereka keluar dari tembok sekolah, mereka tidak memiliki konsep aman dan nyaman. Gitu ya Mas Fafa ya? Betul, Pak. Iya. Berarti memang selain aktor-aktor internalnya harus satu visi bahwa sekolah itu harus aman dan nyaman, harus kolaborasi dengan orang-orang luarnya. Nah, Mas Fafa punya nggak praktik baik nih terkait dengan kolaborasi dengan pihak-pihak luar? Iya, terima kasih Kak Cesa. Ini relate sekali dengan yang disampaikan oleh Pak Parto tadi ya, bahwa memang tidak bisa sekolah berjalan sendirian.
sekolah dibentuk dengan bagus, aman dan nyaman, tapi ketika di rumah mungkin akan berbeda kondisinya. Gitu. Nah, di sini peran strategis yang pernah saya lakukan adalah saya tuh kalau di sekolah ada namanya gerakan literasi menggambar bersama ayah dan bunda. Oh. Jadi kegiatannya adalah orang tua akan memanfaatkan gadgetnya itu untuk mendokumentasikan ketika sedang melakukan kegiatan menggambar bersama dengan anaknya. Maka kegiatan tersebut akan diunggah di grup sekolah dan kemudian hasil karya gambarnya akan dikumpulkan di sekolah. Kemudian saya jadikan sebuah buku literasi dan itu buku literasi dari ayah dan bundanya bersama dengan anak di rumah. Dan kegiatan itu saya lakukan rutin, biasanya 3 bulan sekali. Jadi memang ada rasa orang tua itu memiliki, oh ternyata saya itu punya peran di sekolah, nggak cuma sekedar untuk mengantar anak sekolah terus menjemput, tapi di rumah ada tugas loh dari bapak ibu gurunya supaya apa? Mendampingi belajar. Dan alhamdulillah program tersebut direspon baik oleh wali murid. Bahkan pernah ada yang itu kan saya bawakan kertas dari sekolah Kak, ukuran A3 itu kan cukup besar ya. Iya. Ada yang sampai rumah itu, ya namanya anak-anak ya Kak ya, kertasnya udah dirobek-robek Kak. Orang tua itu bener-bener, itu kan WhatsApp saya Pak ya, orang tuanya tuh ketakutan. Ini gimana kalau nggak bisa gambar, kertasnya sobek. Itu sampai beliau rela sore-sore datang ke rumah untuk mengambil kertas yang baru. Karena apa? Merasa tanggung jawabnya untuk mendampingi anak di rumah. Itu ada contoh. Itu gambar bebas ya Mas Papa? Iya, gambar bebas Pak, tidak ada temanya. Tetapi ada tema tertentu. Contoh, besok ini kan Hari Pendidikan Nasional. Maka kita akan berkreasi tentang Hari Pendidikan Nasional, gitu Pak. Jadi itu inspirasi kegiatan yang sudah berjalan. Gimana anak-anak bisa mengimajinasikan Hari Pendidikan Nasional dalam gambar? Iya, karena kan konteksnya luas banget ya, Hari Pendidikan Nasional. Betul. Jadi untuk kalau anak PAUD. betul. Jadi kalau saya refleksi dari yang kemarin itu kan Hari Guru Nasional Pak, mungkin agak relevan ya. Jadi ketika itu saya gambarnya memberikan guru. tema, betul. Nah, Iya. inspirasinya apa sih yang datang dari anak-anak itu? Yang pertama pasti bapak ibu gurunya. Mereka bisa gambar bapak ibu gurunya. Tokoh utama yang selalu mereka temui dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian di samping itu juga ada bangunan sekolah dan ini nyambung sekali. Sekolah aman dan nyaman. Ternyata di situ ada berbagai mainan-mainan yang bagus. Artinya apa? Ketika waktu itu saya tanya, kenapa ada mainan ini di sini gitu kan? Ketika dikumpulkan, ini kan mainannya karena ada di depan sekolah gitu. Terus kemudian saya tanya, kenapa ada anak yang duduk di mainan ini? Waktu itu gambarnya ayunan. Saya tanya, karena mainannya ini bagus, bisa dibuat duduk, makanya ada gambar anak duduk. Artinya apa? Mereka tahu kalau ketika mainan itu di sekolah itu rusak, ya mungkin mereka akan mengimajinasikannya itu juga rusak. Nah, karena di sekolah ini sudah mengupayakan supaya aman dan nyaman, ternyata anak-anak juga tahu ternyata itu bagus, bisa digunakan dan tidak berbahaya bagi anak-anak. Itu Kak Jesa dan Pak Parto. Otaknya tuh jalan ya mereka ya dengan apa yang mereka lihat sehari-hari, mereka gunakan, mereka langsung oh iya nih saya bisa nih gambar nih ayunan yang saya duduki. Betul. Luar biasa. Itulah life is education. Iya, Iya bukan kan? beban ya. Belajar bukan beban hidup ya. Hidup itulah pendidikan itu sendiri. Bener-bener apapun yang mereka lihat, makanya guru-guru lingkungan sekolah tuh punya peran sangat penting ya, termasuk dengan orang tua. Karena kalau kita sudah ajarkan, kita sudah arahkan sebagaimanapun, kalau di rumahnya tidak dilakukan akan buyar lagi, nanti gurunya dari nol lagi. Tapi pernah nggak sih Mas Papa ada yang tidak setuju gitu dengan budaya sekolah aman dan nyaman gini? Sejauh ini memang namanya kita itu kan belajar itu kan bertumbuh ya Kak ya. Memang ada awal-awal mungkin orang tua atau wali murid yang merasa mungkin agak berat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Tapi namanya kita sebagai guru, bagaimana cara kita bisa mengedukasi supaya hal-hal baik itu bisa terjalin dan terlaksana dengan maksimal. Dan alhamdulillah di tahun-tahun sekarang orang tua sudah bisa mengikuti program-program sekolah. Terlebih bagaimana program itu khusus untuk mengembangkan sekolah budaya aman dan nyaman. Dan ada satu inspirasi lagi Kak ini. Jadi kalau kita tadi kan berusaha supaya anak juga aman di ruang digital ya Pak ya, gitu. Nah kalau di saya pribadi itu anak belajar menggunakan WhatsApp, tapi WhatsApp-nya bukan untuk ngetik, tapi mereka itu laporan tugas Kak kalau di saya tuh. Jadi ketika saya punya tugas, anak-anak nanti ketika di rumah jangan lupa sampaikan cerita yang Pak Guru sampaikan tadi, sampaikan ke orang tua. Nah cara mereka konfirmasi bagaimana ke saya kalau mereka itu melakukan tugas. Jadi mereka tuh voice note Kak di grup. Jadi rame gitu di grup tuh rame kalau malam. Pak saya sudah cerita, Pak saya sudah cerita ke ibu saya, Pak saya sudah mengerjakan. Mereka menggunakan gadget itu sebagai bentuk untuk mereka tahu bahwa punya tanggung jawab kepada saya sebagai gurunya. Itu sih Kak yang saya lakukan. Jadi boleh menggunakan gadget tapi untuk kegiatan pembelajaran. Dan itu salah satunya adalah feedbacknya seperti itu. Oke, dan tentunya dalam pengawasan orang tua Betul, ya kan mereka dengan pasti orang tua. pinjem handphone Betul. orang tuanya ya untuk
mau pinjam handphone dong, mau laporan nih ke grup Betul. kelas. Lucu Akhirnya banget. rame Kak itu grup kan. Terus ketika namanya voice note itu kan bawah ke atas gitu Kak ya. Iya. Kalau di play 1 kan otomatis play semua sampai Iya, bawah ya. betul. Langsung rame Kak itu. Saya sudah Pak Guru. Gitu. Rame sekali Kak. Artinya apa? Mereka termotivasi. Mereka mau menggunakan gadget tapi untuk hal yang bermanfaat tadi. Apalagi mereka nggak temennya, saya udah nih, yang tadinya belum, oh iya saya harus ngerjain nih. Betul. Si A aja udah. Nah, dari Pak Parto sendiri ada nggak Pak tipsnya nih untuk Mas Fafa dan juga untuk guru-guru PAUD Indonesia lainnya agar budaya sekolah aman dan nyaman ini selalu berkembang, selalu bertumbuh setiap harinya? Iya, jadi bagi guru-guru PAUD PNF yang hebat-hebat, jadi kita tidak hanya membangun budaya aman dan nyaman secara egosentris di sekolahnya sendiri. Mesti harus saling menguatkan antara satuan pendidikan yang ada. Jadi terkoneksi. Supaya apa? Supaya belajar best practice. Oh, PAUD sana seperti apa? PAUD kami seperti apa? Jadi melalui forum ya guru-guru PAUD ini saya kira penting untuk saling sharing best practice budaya aman dan nyaman, sehingga pertama bisa terdeteksi apa yang terbaik. Yang kedua, apa yang bisa diimplementasikan sesuai konteks sekolah saya. Yang ketiga, bisa mengurai akar permasalahan yang dihadapi, sehingga menginspirasi kawan-kawan guru lain untuk bisa memberikan solusi seperti itu. Seperti ini yang mestinya dibangun, sehingga sekolah menjadi tempat tumbuh kembang potensi terbaik dari murid-murid di sekolahan. Gitu. Sekolah harus menjadi tempat tumbuh potensi terbaik dari anak-anak. Luar biasa sekali tadi. Nah, untuk Mas Fafa sendiri, Mas, ada lagi nggak Mas, apa sih kolaborasi kan kolaborasi antar orang tua ya. Betul. Yang mendampingi anak-anaknya menggambar. Kan selain untuk faktor eksternal kan selain ada orang tua, ada juga organisasi mitra ataupun masyarakat. Betul. Adakah kolaborasi nyata yang telah dilakukan Mas Fafa nih saat mengajar? Kalau diceritakan mungkin banyak ya Kak ya, karena kan saya mengajar kurang lebih 5 tahun dan memang saya sebagai guru Gen Z gitu ya, memang selalu berpikiran bagaimana anak itu bisa tumbuh sesuai dengan zamannya juga. Iya, gitu kan. Dan mungkin hal yang pernah saya lakukan dan mungkin itu ekstrim tapi menyenangkan dan berdampak bagi anak dan juga masyarakat adalah ketika di PAUD itu kan kegiatannya berdasarkan tema. Waktu itu temanya adalah pekerjaan Kak. Oke. Nah ketika tema pekerjaan itu yang kita bahas apa? Nah yang lagi nge-hype saat itu adalah anak itu akrab sekali yang namanya dengan kurir Kak namanya. Kurir Iya. kurir paket. Iya betul. Oh, Nah kalau mungkin kita berbicara tema zaman dulu itu kan ada tema namanya pos Pak, pos, tukang pos. Iya. Jadi kalau dulu itu ngajarin anak-anak lagu itu kalau ada suara tok 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 apa anak-anak tukang pos kalau zaman dulu. Nah kalau sekarang saya tanya anak-anak kalau tok 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 tuh biasanya ada bunyi apa? Paket. Nah dari situ saya mengangkat itu sebagai tema pembelajaran. Nah tema itu apa hubungannya dengan masyarakat? Nah ketika di situ saya mengajari anak-anak bagaimana kita itu bisa belajar tentang numerasi, yaitu tentang ukuran paket dan lain-lain. Kemudian kita juga belajar ada literasinya juga Kak. Anak-anak belajar untuk menggambar paket itu sendiri, ada namanya, kemudian ada paketnya itu isinya apa mereka tuliskan. Nah, kemitraannya di mana dengan masyarakat. Nah, supaya kegiatannya lebih kontekstual lagi, pada hari itu kita memang bermitra dengan masyarakat sekitar bahwa anak-anak akan belajar untuk mengantarkan paket tersebut. Jadi hari itu kita pakainya ceritanya sabun Kak. Jadi sabun kecil-kecil itu jadi mungkin nggak cukup mahal, tapi mereka belajar untuk packing, belajar bikin label, dan terakhir adalah mereka belajar untuk ke lingkungan masyarakat sekitar. Dan memang kita cukup jauh ya Kak jalannya ya. Jadi per rumah itu dapat satu persatu, per anak ngasih satu. Tapi mereka belajar apa? Belajar bagaimana mereka berkomunikasi, bersosialisasi dengan yang mereka datangi. Nah, waktu itu ada hal yang menarik Kak. Namanya anak-anak ya Pak ya. Semangatnya mau masuk rumah semua. Di rumah yang pertama itu mereka semua lupa melepas sepatu Pak. Saya sebagai guru juga merasa saking semangatnya, wah ada sesuatu yang mungkin bisa dievaluasi kembali. Tetapi di rumah kedua ketiga ada anak yang secara sadar kalau masuk rumah tuh sepatunya dilepas gitu. Oke, mereka belajar lagi ternyata. Mereka ingat ternyata ada hal yang kurang tepat gitu ya. Kemudian selanjutnya ketika orang tua itu keluar
kaget ya, ada apa? Saya perasaan nggak pesan paket, kan namanya anak-anak ya paket gitu ya Kak ya. Mereka menyampaikan, Bu ada paket dari saya. Kemudian si ibunya bilang terima kasih, dan mereka juga senyum sambil mengucapkan terima kasih kembali, dan mereka juga salam. Nah setelah itu apa respon masyarakat? Oh ternyata sekolah di sana itu kegiatannya nggak cuman hanya baca tulis hitung ya, tapi bagaimana anak-anak bisa belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan langsung gitu. Jadi masyarakat di sana merasa dihargai, merasa memiliki, merasa ada, dan merasa sebagai mitra kita. Dan ketika kembali ke kelas, saya juga menguatkan kembali anak-anak ketika kita sebagai kurir gitu ya, apa yang perlu kita pelajari gitu kan. Dan di sini poin saya adalah apa yang seharusnya tidak kita lakukan ya. Mereka ingat, tadi waktu masuk aku lupa lepas sepatu. Itu mereka ingat betul ketika di dalam kelas, mereka sebutkan kembali. Artinya apa? Saya mungkin tadi kurang berhasil dalam membiasakan SOP, tapi ternyata mereka bisa refleksi dari diri mereka sendiri. Evaluasi Gitu. sendiri mereka ya. Keren. Luar biasa. Mungkin waktu zaman Bapak, oh ini ya, pos ya. Sekarang udah makin berubah zamannya, Mas Bapak menyesuaikan Iya, paket. kalau zaman dulu pos Betul. itu lebih pada aspek komunikasi. Kalau sekarang paket itu lebih pada aspek kebutuhan. Ya, ternyata ibunya ya, Ibunya butuh sekali. ibunya ternyata yang biasa paket gitu kan. Oke. Dan dari situ pun anak-anak bisa belajar, dilihatlah ukuran paket ibunya tuh Iya, sebesar apa. betul. Oh terus dibungkusnya tuh harusnya rapi, ada namanya, ada alamatnya. Betul. Dan akhirnya itu Mas Papa terapkan untuk sebagai anak-anak praktek ya. Iya. Tapi sebelum itu Mas Papa ngabarin gak sih ke rumah-rumah yang akan didatangi itu bahwa kita akan datang nih simulasi praktek pengiriman paket itu udah Mas Papa sounding dulu sebelumnya kan? Waktu itu memang tidak saya sounding, saya sounding, memang sengaja. Jadi Sengaja surprise kenapa? ya? Biar itu benar-benar realita yang terjadi. Oh, nggak pakai gimmick betul. berarti ya. Kadang kan orang tua, ya udah aku persiapan, mungkin nanti bahasanya bisa rapi atau dandan dulu misalkan ya Kak ya. Tapi benar-benar realita kehidupan sehari-hari bagaimana sih ketika orang itu mendapatkan sebuah interaksi. Didatangin orang tuh bagaimana ya responnya. Itu yang memang poin saya di situ. Gitu Iya. kan. Saya pikir bagus ya praktek yang lakukan Mas Papa menggandeng murid-muridnya untuk delivering paket ya ke orang-orang sekitar. Yang pertama itu ya bisa menumbuh kembangkan rasa percaya diri. Ya karena mereka bermain peran. Bermain peran itu adalah salah satu intinya adalah membangun percaya diri. Yang Nggak tadinya mungkin takut mungkin ya, kan? kayak deg-degan gimana Betul nih. kan nggak mungkin kita Tapi waktu itu memang mampu ada, bermain Pak. peran. Ada dua anak yang memang malu Pak, Iya. nggak Iya, berani. pasti ya. Tapi akhirnya berani ya. Akhirnya berani, Nah, karena teman-teman itu melihat percaya hasilnya. diri, ya kan? Bermain peran membangun percaya diri. Yang kedua adalah apa? Membangun kemampuan komunikasi, ya kan? Karena anak sekarang karena terbiasa bermain gadget, itu kan sisi komunikasi verbal sangat lemah. kurang. Nah, membawa ke dunia nyata bahwa komunikasi verbal bagian penting ketika kalian harus berhubungan dengan orang. Yang ketiga adalah membangun etika. Oh iya, tadi Iya. contohnya lepas sepatu itu salah satu etika. Menghormati yang lebih tua, tuan rumah kan, Iya. assalamualaikum dan sebagainya, etika dibangun. Yang keempat apa? Membangun koordinasi, ya, karena kan nanti berbagi. Saya rumah pertama, Iya, nanti betul. kamu rumah kedua, Nggak rebutan ya. nggak rebutan. Itu bagus sekali pada aspek-aspek itu. Sehingga yang tidak kalah penting yang kelima adalah membangun leadership sejak dini. Iya, karena tadi inisiatif itu kan terbangun tuh, oh copot sandal, itu berarti ada yang menggerakkan kan, Iya. lalu tertularlah kepada Yang kawan-kawan yang lainnya. Saya kira itu. Dari hal-hal kecil, dari copot Iya. sandal pun itu membangun ya Pak. Oh jelas, itu menghargai orang lain loh ya. Udah ngepel bersih-bersih anak-anak, wah, ya kan? Wah, gurunya Rame lagi. sama Mas Papa yang saya salahkan. Iya. Kok bisa? Oh bisa gitu ya. Oke. Luar biasa banget nih. Nah, sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol seru ini nih, aku mau minta pesan penutup dari Bapak Suparto untuk seluruh sahabat guru PAUD dan PNF dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Oke, guru PAUD dan PNF yang hebat. Mari kita ciptakan ruang belajar di satuan pendidikan menjadi ruang tumbuh kembang potensi-potensi terbaik
anak didik kita, peserta didik kita, murid kita, karena kita akan mengantarkan mereka menjadi bagian penting dari masyarakat kita, karena kita akan mengantarkan mereka menjadi pemimpin bangsa ke depan. Budaya aman dan nyaman akan membuat mereka tumbuh kembang menjadi manusia terbaik. Salam ceria. Terima kasih banyak Oke. Pak Suparto, Mas Wafa atas sharing-sharing ilmunya hari ini. Aku pribadi dapat banyak banget insight. Nah, untuk sahabat guru PAUD PNF, dari obrolan hari ini kita belajar bahwa sekolah aman dan nyaman bukan hanya sekedar konsep, tapi budaya yang dibangun dari hal-hal kecil dimulai dari peran guru setiap hari. Karena pada akhirnya anak-anak belajar dengan baik ketika mereka merasa aman dan dihargai. Dan juga untuk sahabat guru PAUD dan PNF, jangan lupa akses informasi lebih lengkap pada tautan di bawah ini. Saya Cesa Wilhelmina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode siniar Ngopi Hangat berikutnya, tempat kita terus olah pikir dan menghantarkan semangat.